Ada berita yang sangat menarik datang dari Jose Mourinho dan Real Madrid. Seperti yang dikatakan bahwa Jose Mourinho itu ya sudah resmi akan melatih Real Madrid musim depan ya, karena kesepakatan antara kedua belah pihak memang sudah terjalin. Tetapi ada sebuah ganjalan nih guys, karena ribut-ribut kemarin Florentino Perez itu menantang untuk melakukan pemilihan presiden Real Madrid meskipun belum waktunya ya, karena sejauh yang kita tahu, masa kepemimpinan Florentino Perez sebagai presiden Real Madrid di periode ini masih menyisakan 3 tahun lagi. Tapi karena akibat kekacauan di kubu internal Real Madrid, Florentino Perez berinisiatif ingin, melakukan pemilihan presiden secara mendadak dan lawan yang menjadi kandidat terkuatnya adalah Riquelme ya. Dan Riquelme ini benar-benar memiliki daya tawar untuk kampanye, modal kampanye dia supaya dipilih oleh para Madridista. Tapi kali ini kita ngomongin Jose Mourinho nih. Jadi, nasib Jose Mourinho gabung ke Real Madrid itu masih ditentukan sama nanti pemilihan presiden Real Madrid itu sendiri ya, karena memang situasi politik di dalam kubu Real Madrid juga masih belum selesai. Nah, tapi ada satu fakta menarik di mana George Mendes dikabarkan siap membayar klausul pelepasan Jose Mourinho dengan uangnya sendiri demi memastikan kepindahan sang pelatih ke Real Madrid benar-benar bisa terjadi. Menurut laporan, klausul tersebut akan segera kadaluarsa, sementara proses pemilihan presiden Real Madrid masih berlangsung selama 2 minggu ke depan. Situasi itu membuat Madrid belum bisa mengumumkan Mourinho secara resmi sampai proses pemilu klub selesai. Karena alasan tersebut juga, Jorge Mendes disebut siap turun langsung untuk menyelesaikan situasi ini agar Mourinho bisa segera kembali ke Santiago Bernabeu. Jika ini benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu comeback paling gila dalam sejarah sepak bola modern karena banyak pihak yang mendukung transfer tersebut. Nah, kita bedah nih ya. Jadi, nggak tahu ya motifnya apa, tetapi Jorge Mendes ingin buru-buru segera here we go in Jose Mourinho agar status sebagai pelatih Madridnya itu lebih pasti, sehingga bisa langsung memulai, sebagai pelatih ya, karena memang La Liga sendiri kan sudah berakhir dan Alvaro Arbeloa juga sudah resmi keluar dari kepelatihan Real Madrid. Jadi musim ini Real Madrid ya udah sepenuhnya udah 80% resmi dilatih sama Jose Mourinho gitu kan. Tetapi yang paling menarik justru lawan dari Florentino Perez di pemilihan presiden nanti ya, yaitu Riquelme ya. Riquelme itu, menawarkan janji kampanye yang sangat menarik ya. Riquelme sendiri itu bukan orang biasa guys, karena dia adalah memiliki background sebagai pengusaha kaya di bidang migas malah ya. Benar-benar kekuatan finansialnya juga kuat. Jadi memang ini adalah kandidat terkuat yang akan melengsarkan, posisi Florentino Perez yang udah berabad-abad ini jadi pelatihnya jadi, presidennya Real Madrid kan. Dan yang jadi semakin seru adalah janji kampanye dari Enrique Riquelme, dia ingin, mendatangkan Jurgen Klopp sebagai pelatih, lalu ada, bukan Enzo ya, lalu ada Erling Haaland. Jadi Enrique Riquelme itu menjanjikan 2 hal kepada para Madridista ya. Dia berjanji bisa mendatangkan Jurgen Klopp jika dia terpilih sebagai presiden dan juga bisa mendatangkan Erling Haaland meskipun dari sisi Madridista sendiri ini agak terlihat konyol ya janji dari Riquelme, tetapi tidak, menepik sebuah fakta juga bahwa ada beberapa fans Real Madrid yang sudah mulai berpikir bahwa ini mungkin sudah seharusnya ya, sudah waktu yang tepat Florentino Perez itu harus diganti karena memang secara usia juga sudah sangat tua dan setahu kita, kepemimpinan atau era dari Florentino Perez itu udah bahkan menyentuh angka 20 tahun di Real Madrid ya. Meskipun tidak bisa dipungkiri, menurut gue pribadi meskipun gue bukan fans Real Madrid, Florentino Perez itu termasuk presiden klub terbaik sepanjang masa. Ya mungkin kalau ada yang equal atau seimbang dengan Florentino Perez itu ya Roman Abramovich-nya Chelsea ya kan. Nah, sehingga yang menariknya lagi, ini kan politik lagi panas-panasnya nih pemilihan presiden Real Madrid kayak Enrique Riquelme menjanjikan penyegaran di klub, memang sudah waktunya berganti presiden. Dari sisi Florentino Perez sendiri
Dia melakukan kampanye yang sangat fenomenal, guys, yaitu dia membuat, banner raksasa ya, atau mural raksasa pencapaiannya sebagai presiden Madrid yaitu 7 trofi UCL, di mana, disebutkan nama-nama stadion ketika Real Madrid mengangkat trofi UCL sebagai juara. Ini membuktikan bahwa kesuksesan Florentino Perez itu di Real Madrid tidak terbantahkan oleh siapapun. Sehingga ya memiliki kekuatan yang kuat ya. Dan yang bikin situasi ini semakin menarik adalah meskipun Jose Mourinho sudah 80% akan menjadi pelatih Real Madrid musim depan, tetapi jika ada kejutan nih, jika ada situasi anomali di mana jangan-jangan Florentino Perez justru kalah anjir pada pemilihan presiden nanti dan jika Enrique Riquelme menjadi presiden Real Madrid, otomatis semua hal yang sudah kita bahas tentang Real Madrid bisa saja berubah 360 derajat. Mulai dari Mourinho yang bisa batal sebagai pelatih Real Madrid, bisa jadi beberapa rumor transfer pemain bisa juga batal, apalagi nanti Riquelme bisa mendatangkan pelatih sekelas Jurgen Klopp dan Erling Haaland. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik ya, meskipun secara probabilitas kemungkinannya sangat kecil Enrique Riquelme mengalahkan dinastinya Florentino Perez gitu kan. Tetapi semua bisa saja terjadi, tidak ada yang tidak mungkin itu ya. Iya, benar-benar sangat, menarik lah karena gue pribadi, gue termasuk salah satu orang yang pengen banget melihat Jose Mourinho bisa comeback ke Santiago Bernabeu karena La Liga akan semakin seru nih. Nanti perseteruan antara Hansi Flick dan juga Jose Mourinho dan jangan pernah lupa Diego Simeone. Ini akan menjadi masterclass banget ya dari persaingan klub-klub di La Liga. Ya semoga Real Madrid bisa mengakhiri kutukan 2 musim tanpa tropinya. Semoga saja musim depan akan mendapatkan trofi kembali. Nah, ngomong-ngomong tentang pelatih, guys, ada satu pelatih yang mungkin sudah terlupakan ya, apalagi buat generasi-generasi kita. Generasi Gen Z mungkin nggak tahu lah satu pelatih ini ya. Dia adalah Rafael Benitez. Ini ada kabar baru tentang Rafa Benitez ya. Official, Rafa Benitez resmi dipecat oleh Panathinaikos. Pelatih asal Spanyol tersebut hanya bertahan sekitar 7 bulan bersama klub Yunani itu sebelum akhirnya harus meninggalkan kursi kepelatihan. Masa jabatan Benitez memang berjalan sulit dan hasil yang diraih dinilai belum memenuhi ekspektasi klub maupun juga fans ya. Kini Panathinaikos harus kembali mencari arah baru setelah berakhirnya era singkat Rafa Benitez di Athena. Nah, kenapa gue bahas Rafael Benitez? Karena ini akan nyambung sama sesuatu yang menarik di IPL musim depan. Seperti yang kita tahui ketika Pep Guardiola memutuskan untuk keluar dari Manchester City, Pep menutup era lama ya, di mana era Pep di IPL itu kan 10 tahun ya melatih ya. Itu kan waktu itu IPL dipenuhi sama pelatih-pelatih yang kawakan gitu guys. Mulai dari ada Jose Mourinho, mulai dari ada Antonio Conte, ada Pep Guardiola itu sendiri, lalu ada pelatih-pelatih seperti banyak ya, pokoknya ada 5 lah gitu kan, ada Jurgen Klopp malah kan. Nah, itu kan pelatih-pelatih kawakan. Nah, sekarang era baru dari IPL adalah munculnya, eksisnya pelatih-pelatih muda, di mana kita sebagai generasi milenial pernah melihat pelatih-pelatih ini sebagai seorang pemain ya. Pertama, ada Mikel Arteta di Arsenal. Kedua, ada sosok Xabi Alonso di Chelsea. Lalu ada sosok siapa lagi ya, Michael Carrick di Manchester United, ada Enzo Maresca, dan juga ada Frank Lampard di Coventry City. Dan rata-rata pelatih di IPL itu memang pelatih muda semua ya, seperti De Zerbi. Nah, ngomong-ngomong tentang IPL, selamat untuk Tottenham Hotspur yang akhirnya berhasil mempertahankan tradisi sejarah mereka ya untuk tetap stay di English Premier League dan berhasil menghindari degradasi. Nah, kita ucapkan selamat kepada fans Tottenham Hotspur dan juga pemain-pemainnya yang nggak jadi dilelang ya ternyata ya. Tetapi kita juga ikut, berturut belasungkawa ya, karena West Ham harus terdegradasi. Bahkan ada video yang sangat menarik
Ketika Declan Rice itu mengetahui bahwa West Ham, mantan klubnya, itu resmi terdegradasi, ada ekspresi kekesalan dari Declan Rice. Ini juga ya benar-benar sangat disayangkan ya, karena West Ham sendiri 2 tahun sebelumnya ketika dilatih oleh siapa dulu dulu pelatihnya Everton sekarang lah ibaratnya ya, itu kan sempat menjuarai Conference League tetapi sekarang malah terdegradasi. Oh iya, dilatih oleh David Moyes ini. Jadi ketika 2 tahun 2 musim yang lalu West Ham dilatih sama David Moyes dan kala itu Declan Rice masih di West Ham, itu kan West Ham bener-bener gacor banget. Tetapi siapa yang menyangka ya, 2 tahun setelahnya malah West Ham terdegradasi ke Championship atau Divisi 2 Liga Inggris ya. Nah, karena ini memang sudah memasuki era pelatih-pelatih muda ya. Jadi pelatih-pelatih yang udah senior itu kan tinggal menyisakan beberapa nama saja. Ya termasuk di IPL ada David Moyes lah ya, yang bisa dibilang pelatih paling senior saat ini. Nah ngomongin Rafa Benitez itu kayak pelatih-pelatih seangkatannya itu paling Van Gaal, Ancelotti, ya udah melatih negara kan. Ya nggak heran Benitez itu gagal di Panathinaikos gitu kan di Athena atau Liga Yunani. Jadi ya nggak heran juga mungkin ini akhir dari karir-karir pelatih generasi boomer ya. Karena memang sekarang eranya pelatih-pelatih baru. Sedangkan seperti yang kita tahu banyak pelatih-pelatih muda salah satunya ada, Cesc Fabregas di Como, ada Van Persie juga di Feyenoord. Kan bener-bener keren banget nih guys. Jadi ya ini mungkin jadi akhir karir dari Rafael Benitez sebagai sosok pelatih. Nah, ngomong-ngomong tadi kita sudah ngebahas tentang Madrid, Jose Mourinho ya. Menurut kalian nih guys, jika kemungkinan terbaiknya adalah Jose Mourinho resmi menjadi pelatih Real Madrid, menurut kalian apakah Jose Mourinho bisa langsung menjuarai La Liga di musim pertamanya atau at least memenangkan salah satu trofi lah, entah itu di eh, apa ya, Copa Copa di La Liga itu ada apa sih? Apa lagi gue? Copa del Rey anjing, Copa del Rey sama Super Cup gitu kan. Apalagi di Liga Champion, pertanyaannya gue persingkat aja ya, gue jadi nge-blank anjing gara-gara belum makan ya. Pertanyaannya, pertama, jika Jose Mourinho resmi melatih Real Madrid, pertama apakah dia mampu bersaing dengan Hansi Flick di musim pertamanya? Kedua, sejauh mana Real Madrid di Liga Champion? Kalau gue pribadi, jadi gue balikin ke prediksi gue sendiri ya. Pertama, Jose Mourinho belum akan susah banget, kemungkinannya cuma 20% untuk bisa menjuarai La Liga. Kenapa? Karena ketika kedatangan Jose Mourinho itu skuad Real Madrid harus di-rebuild up dari awal, total, perubahan total sehingga ya membutuhkan waktu adaptasi di musim pertama agak susah untuk menjuarai La Liga. Nah, kalau untuk Liga Champions sendiri kalau menurut gue ya dengan posisi perubahan besar dari skuad Real Madrid di musim depan, paling gue bisa prediksi mentok di 16 besar. Ini prediksi gue pribadi ya. Nah, kalau untuk Copa del Rey atau, Spanish Super Cup ya, ya mungkin at least kalau mau pecah telur trofi bisalah dapetin Copa del Rey atau Spanish Super Cup kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih prediksi kalian tentang Jose Mourinho dan juga Real Madrid musim depan? Drop opini kalian tentang Jose Mourinho dan Real Madrid musim depan di kolom komentar.